Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang bisa disebut dengan civilized organization. Di Indonesia itu sendiri, lembaga negara adalah instansi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, fungsi dari lembaga negara itu sendiri ialah untuk bekerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan NKRI yang menjadi negara yang maju dan mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan fasilitas dan kebijakan yang pro rakyat. Keberadaan lembaga negara salah satunya bermaksud untuk menciptakan suasana kondusif dan sistematis dalam penyelenggara negara. Lembaga negara di Indonesia kemudian dibagi berdasarkan fungsi dan tugasnya, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif. Sekarang kita masuk ke bagian struktur lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Dapat kita lihat bahwa sebelum amandemen, struktur lembaga negara Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Kemudian di bawahnya terdapat DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA yang berkedudukan sejajar. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, muncul beberapa perubahan yang terjadi kepada struktur lembaga negara, yaitu perkembangan lembaga-lembaga negara dan penghapusan Dewan Perwakilan Agung atau DPA. Pada masanya, DPA berfungsi sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Penghapusan DPA dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Salah satunya karena DPA dianggap tidak terlalu banyak mengerjakan tugas pemerintahan. Saat ini terdapat penambahan DPD sebagai lembaga legislatif yang bekerja bersama dengan MPR dan DPR. Kemudian untuk penambahan lembaga yudikatif terdapat Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dan terakhir yaitu penambahan lembaga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif kemudian terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Negara. Presiden Republik Indonesia merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas dan wewenang seperti memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan pejabat publik, serta menyusun kabinet. Kemudian, sebagai kepala negara, Presiden menjalankan tugas dan wewenang untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, serta memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Wakil Presiden merupakan pembantu dari Presiden. Wakil Presiden di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Presiden Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Wakil Presiden antara lain ialah membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban Presiden, mewakili Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang didelegasikan Presiden kepadanya, dan menggantikan Presiden jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Kementerian Negara dibentuk untuk meningkatkan koordinasi serta kelancaran dari penyelenggara negara. Sesuai pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, bentuk Kementerian Indonesia terdiri atas Kementerian Koordinator, Kementerian, Wakil Menteri, dan Staf Khusus Menteri. Kementerian Koordinator terdiri atas Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Kemudian, nantinya keempat Kementerian Koordinator ini akan membawahi 30 menteri lainnya. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk dan merumuskan undang-undang dasar di suatu negara. Lembaga legislatif juga erat kaitannya dengan tugas legislator. Di Indonesia sendiri, lembaga legislatif diemban oleh 3 lembaga, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama adalah MPR. MPR adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang telah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatannya adalah 5 tahun. Kemudian sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia.
Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga negara. Berikut adalah tugas-tugas MPR. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir, bertugas untuk mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kemudian ada DPR. DPR adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari mereka yang berasal dari sebuah partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu dan kemudian terpilih pada pemilu tersebut. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Berikut adalah tugas DPR. Yang pertama, memegang kekuasaan dalam hal pembentukan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Kemudian yang ketiga, memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. 4. Memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain. Bertugas memberikan amnesti serta abolisi dan rancangan UU APBN. DPD adalah Dewan Legislatif yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara. Kemudian DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsinya, tetapi paling banyak 4 orang dan memiliki masa jabatan yaitu 5 tahun. Berikut adalah tugas DPD. Yang pertama, mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kedua, memberikan pertimbangan kepada kepala negara yaitu presiden terkait RUU APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR untuk memilih BPK. Kemudian, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan salah satu unsur lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi keberjalanannya hukum di Indonesia. Terdapat 3 lembaga yang berperan di ranah yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berdasarkan peraturan undang-undang, terdapat 6 tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Agung. 1. Adalah fungsi peradilan, di mana MA berhak mengadili dalam tingkat kasasi. 2. Fungsi pengawasan, yaitu MA melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap keberjalanannya seluruh sistem peradilan. 3. Fungsi mengatur, adalah hak mengatur bagi Mahkamah Agung apabila terjadi kekosongan hukum. Fungsi nasihat, di mana MA memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian 5. Fungsi administratif dan fungsi lainnya. MK merupakan lembaga yang bertugas dalam mengawal konstitusi. MK juga memiliki kedudukan yang sederajat dengan MA. MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik. 4. Kewenangan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR jika presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang pertama adalah berwenang dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung dengan persetujuan DPR. Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang ada di luar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mempunyai 9 orang anggota. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena menyangkut aspek dan berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara. Tugas dan wewenangnya ialah 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Dan ketiga adalah memeriksa tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan negara. BPK mempunyai 3 fungsi pokok, yakni fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Lalu fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Dan fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.